warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauziani Aulia dengan NIM 11920600037. Saya dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan yang berjudul metabolisme. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus tahu nih, apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Beberapa dari reaksi kimia itu menghasilkan pemecahan dan penguraian molekul organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul berukuran besar dan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Reaksi ini melepaskan energi kimia yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi tubuh lainnya. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan dari molekul berukuran kecil dan sederhana menjadi molekul yang kompleks. Proses ini dilakukan di dalam sel sehingga disebut metabolisme sel. Namun, ada pula yang dilakukan di luar sel yang disebut metabolisme intermediate, di mana karbohidrat, lemak, dan protein yang sangat dibutuhkan oleh hewan dipecah-pecah menjadi senyawa sederhana. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama ada alat pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, dan chart Du Bois. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, ukurlah tinggi badan dan juga berat badan. Kemudian, catatlah berserta umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois yang pertama, letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis 2. Kemudian, hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 dilalui garis 3. Dari garis tersebut, pada garis 3 diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dalam satuan meter persegi. Selanjutnya, kita akan menghitung BMR. Dengan rumus BMR yaitu BMR sama dengan luas permukaan dikali BME dikali kalori per hari. Nah, untuk BME sudah ada ketentuannya, perempuan 36,9 dan laki-laki 41. Maka didapatkan hasil dari BMR yaitu 1328,4. Kemudian ada tabel hasil pengamatan berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, yaitu atas nama Fauziani Aulia, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 153 cm, berat badan 54 kg, luas permukaan tubuh 1,50 meter persegi, BME 39,6, dan BMR 1328,4. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori. Berdasarkan hasil percobaan mengenai praktikum metabolisme, diketahui bahwa kecepatan metabolisme pada setiap individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan luas permukaan tubuh. Untuk menentukan luas permukaan tubuh, kita harus mengetahui terlebih dahulu berat badan serta tinggi badan orang tersebut. Selanjutnya, gunakanlah chart Du Bois untuk menentukan nilai luas permukaan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di dalam modul. Yang pertama, jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Karena metabolisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, BME, massa otot, genetika, aktivitas fisik, lingkungan, dan hormonal. Setiap manusia mempunyai kecepatan metabolisme yang berbeda. Ada manusia yang mempunyai kecepatan metabolisme cepat dan juga ada yang lambat. Orang mempunyai berat badan berlebih akan lebih mungkin untuk mempunyai tingkat metabolisme yang lebih cepat. Pertanyaan yang kedua yaitu, di mana tempat terjadinya metabolisme? Metabolisme ini terjadi di berbagai sel dalam tubuh. Metabolisme dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme.
Nah, katabolisme sendiri contohnya yaitu glikolisis yang terjadi di dalam sitosol, kemudian dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Kemudian ada fosforilasi oksidatif yang terjadi di dalam krista mitokondria. Nah, untuk anabolisme contohnya yaitu fotosintesis yang terjadi pada kloroplas tanaman dan kemosintesis yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Sekian laporan praktikum metabolisme dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.